Oke, selamat datang di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita punya topik yang kelihatannya berat, tapi sebenarnya super menarik. Betul sekali. Kita bakal ngomongin satu periode yang disebut zaman poros atau axial age. Sekitar tahun 800 sampai 200 sebelum Masehi, di tempat yang beda-beda banget, Cina, India, Timur Tengah, sama Yunani, tiba-tiba muncul pemikir-pemikir raksasa. Dan hampir bersamaan ya. Iya, ada Buddha, Konfusius, para nabi Ibrani, sampai Sokrates dan Plato. Nah, dari materi yang ada, misi kita hari ini simple. Kita mau cari tahu gimana era ini mengubah total cara manusia berhubungan sama mitos dan pada dasarnya melahirkan agama modern. Yuk, kita mulai. Betul. Dan yang perlu diingat, semua ini bukan kebetulan. Gerakan-gerakan pemikiran ini lahir dari situasi yang bisa dibilang sama. Kekacauan. Kekacauan seperti apa tuh? Pasar yang bikin tatanan lama jadi berantakan. Nah, dari penderitaan kolektif inilah muncul kesadaran baru. Jadi orang-orang mulai bertanya gitu ya. Persis, mereka mulai bertanya apa sih makna hidup ini? Pencariannya bukan lagi soal melakukan ritual eksternal dengan benar, tapi lebih ke dalam. Soal hati nurani, moralitas, dan yang terpenting welas asih. Wow. Oke, ini bagian yang paling bikin saya penasaran. Intuisi saya bilang, kalau orang lagi krisis, mereka justru akan lari ke dewa-dewa mereka kan? Harusnya begitu ya? Berdoa lebih kenceng, kasih sesajen lebih banyak. Tapi dari materi ini kayaknya yang terjadi justru aneh. Apa yang sebenarnya terjadi dengan hubungan manusia dan dewa saat itu? Tepat sekali. Yang terjadi justru kebalikannya. Alih-alih merasa lebih dekat, manusia di zaman poros justru merasakan ada jurang baru yang menganga antara dunia mereka dan alam ilahi. Jurang. Maksudnya? Dewa-dewa tidak lagi dilihat sebagai figur yang sifatnya mirip manusia, yang bisa marah, cemburu, atau dibujuk. Mereka menjadi sesuatu yang transenden, jauh, bahkan asing dan tak terjangkau. Jadi bukan lagi dewa yang bisa diajak negosiasi gitu ya? Benar. Bagi para nabi Ibrani misalnya, bertemu Tuhan itu bukan pengalaman yang menenangkan, tapi kejutan yang menakutkan. Menakutkan. Iya, sebuah pengalaman yang bisa mengancam nyawa, yang bikin mereka terguncang sampai ke akar-akarnya. Di India, untuk mencapai nirwana, seseorang butuh upaya spiritual yang luar biasa lewat yoga, sesuatu yang hampir mustahil bagi orang biasa. Oke, jadi konsep ketuhanan yang akrab itu mulai pudar. Tepat. Akibatnya, manusia terpaksa mencari kebenaran di satu-satunya tempat yang tersisa, di dalam diri mereka sendiri. Tunggu dulu. Kalau langit jadi kosong karena para dewa menjauh, manusia pasti mencari pegangan lain dong. Mereka kan punya segudang cerita dan mitos ini. Apa yang mereka lakukan dengan aset lama itu? Di Cina misalnya, apa mereka buang begitu saja? Pertanyaan bagus. Di Cina, mereka tidak membuangnya. Tapi mereka melakukan sesuatu yang sangat cerdas, menafsirkannya ulang dengan pendekatan etis. Oh, diretas gitu ya ceritanya? Bisa dibilang begitu. Ambil contoh Konfusius. Dia nggak bilang mitos-mitos lama itu salah. Sebaliknya, dia mengambil kisah tentang raja-raja bijak kuno seperti Yao dan Shun dan memberinya makna baru. Jadi bukan lagi soal asal-usul alam semesta? Bukan lagi. Kisah itu jadi pelajaran moral tentang Ren atau kemanusiaan sejati dan Rang. Rang. Apa itu rang? Rang itu kemampuan untuk mengalah atau kerendahan hati. Misalnya, Raja Yao menunjukkan Rang dengan memilih Shun, seorang petani biasa yang berbudi luhur, sebagai penggantinya, bukan putranya sendiri. Ah, jadi soal menyingkirkan ego demi kebaikan bersama. Persis. Begitu juga dengan ritual kuno yang disebut Li. Di tangan Konfusius, Li bukan lagi sekedar upacara kosong, tapi jadi alat untuk transformasi batin, untuk melatih diri mengatasi egoisme. Oke, jadi di Cina mereka tidak membuang buku panduan lama, tapi mereka menulis ulang cara membacanya. Cerdas. Tapi kan ada Laozi dan Daoisme juga. Apa pendekatannya sama? Nah, Laozi ini mengambil jalan yang sangat berbeda. Dia justru mengkritik semua peradaban dan ritual yang dijunjung tinggi Konfusius. Dia lebih kembali ke alam gitu? Betul. Dia melihat ke belakang, ke mitos zaman keemasan pertanian yang sederhana. Tapi, dan ini yang menarik, ketika Laozi ingin menjelaskan realitas tertinggi yang ia sebut Dao, dia terpaksa kembali menggunakan bahasa mitos kuno. Oh iya? Gimana tuh? Dia menyebut Dao sebagai ibu, sebagai sumber kehidupan. Jadi,
Bahkan saat menolak tradisi, dia tetap butuh kerangka mitos untuk menyampaikan ide-ide yang begitu abstrak. Menarik. Jadi yang satu merevisi mitos, yang satu lagi menolaknya tapi diam-diam meminjam bahasanya. Gimana dengan India dan Timur Tengah? Apa mereka juga menafsirkan ulang atau ada yang lebih ekstrim? Ini spektrumnya jadi makin menarik. Di India, Sang Buddha itu pendekatannya sangat pragmatis. Pragmatis gimana? Dia pada dasarnya bilang urusan dewa-dewa itu tidak relevan untuk mencapai pencerahan. Mereka nggak bisa bantu kalian. Tapi, dia tidak membuang semua figur mitologis. Dia dengan cerdik menggunakan kembali tokoh seperti Mara, dewa kematian. Oh, Mara yang menggoda Sang Buddha di bawah pohon Bodhi itu kan? Betul. Tapi, dalam ajaran Buddha, Mara bukan lagi dewa eksternal yang menyeramkan. Mara diinterpretasikan ulang sebagai simbol untuk keadaan batin kita sendiri. Seperti keraguan dan nafsu gitu. Tepat, keraguan, nafsu, ketakutan yang harus kita taklukkan. Dia juga mendefinisikan ulang konsep karma. Tadinya karma itu soal ritual yang benar. Oleh Sang Buddha, karma diubah menjadi soal niat di balik tindakan kita. Spiritual yang sudah ada. Mara bukan lagi monster di luar, tapi monster di dalam pikiran kita. Jenius sekali. Nah, kalau para nabi Ibrani gimana? Dari yang saya baca, mereka kayaknya nggak main halus. Jauh dari kata halus, mereka sangat agresif. Para nabi di Israel itu melancarkan perang ideologis total terhadap mitos-mitos dari bangsa tetangga. Contohnya pemujaan Baal dan Asyera itu. Iya, persis. Mereka secara radikal menyatakan cerita-cerita itu palsu, sebuah kebohongan, dan menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan yang sejati, yaitu Yahweh. Ini sebuah pemutusan hubungan yang menyakitkan ya? Sangat menyakitkan. Karena sebelumnya orang Israel sendiri nyaman-nyaman saja menyembah dewa-dewi itu bersama Yahweh. Sebentar, ini bukannya kontradiktif. Di satu sisi mereka bilang mitos tetangga itu palsu, tapi di sisi lain, bukankah kitab suci mereka juga penuh dengan cerita yang strukturnya mirip mitos? Nah, itu poin yang sangat krusial. Mereka memang tidak bisa lepas sepenuhnya dari kerangka mitos. Ambil contoh kisah penyeberangan Laut Merah di Kitab Keluaran. Oke. Kalau kamu analisis, narasinya ditulis dengan pola yang sama persis seperti mitos penciptaan Babilonia kuno, di mana dewa membelah lautan purba. Untuk menciptakan dunia? Ya. Betul. Bedanya, dalam kisah Keluaran, yang diciptakan dari pembelahan laut itu bukanlah alam semesta, melainkan sebuah bangsa baru, bangsa Israel. Oke. Jadi formatnya dipakai ulang untuk menyampaikan pesan yang sama sekali baru. Nah, setelah mendengar tentang agresi para nabi Ibrani, saya jadi penasaran dengan Yunani. Mereka kan terkenal dengan logos, atau pemikiran rasionalnya. Pasti mereka yang paling anti mitos kan? Nah, disinilah letak paradoks terbesar dari zaman poros. Di satu sisi, kamu benar, ada filsuf seperti Plato yang terang-terangan meremehkan mitos. Dia bilang itu dongeng para wanita tua kan? Betul. Menurutnya, mitos hanya memberi makan bagian irasional dari jiwa. Kebenaran bagi Plato hanya bisa dicapai lewat akal budi atau logos. Tunggu, ini membingungkan. Plato bilang mitos itu dongeng, tapi di sisi lain, bukannya di Athena saat itu justru muncul teater tragedi yang isinya ya mitos-mitos lama semua. Persis. Itulah paradoksnya. Dan itu jadi pusat kebudayaan mereka. Gimana kedua hal yang bertentangan ini bisa terjadi bersamaan? Pada saat yang sama ketika Plato mengkritik mitos, orang Athena justru mengembangkan sebuah bentuk ritual baru yang sangat kuat, tragedi. Drama-drama karya Aeschylus, Sophocles, Euripides. Mereka mementaskan kembali mitos-mitos kuno, tapi bukan untuk ditelan mentah-mentah. Tepat. Mereka melakukannya untuk menginterogasi cerita-cerita itu, untuk menempatkan mitos di bawah pengawasan kritis di depan seluruh warga kota. Jadi mereka seolah-olah menempatkan para dewa di kursi terdakwa, di depan penonton sebagai jurinya. Tepat sekali, tragedi memaksa penonton untuk mempertanyakan kembali semua yang mereka yakini. Apakah para dewa itu adil? Apa arti kepahlawanan? Fokusnya bergeser ke kehidupan batin, dilema, dan pilihan sadar sang pahlawan. Tujuannya adalah mencapai katarsis. Katarsis, jadi itu semacam terapi publik lewat teater. Mereka menonton penderitaan di panggung supaya bisa memproses emosi mereka sendiri. Kamu menangkapnya dengan sempurna. Katarsis adalah pemurnian batin melalui emosi belas kasihan dan teror. Ini adalah bentuk ulas asih yang sangat khas zaman poros, yang dicapai dengan merasakan bersama rasa sakit orang lain. Jadi bahkan di budaya paling rasional pun,
mereka masih butuh mitos. Masih butuh sekali. Dan puncaknya, bahkan Plato sendiri, sang juara logos, harus kembali menggunakan mitos ketika ia sampai pada batas kemampuan bahasa filosofis. Wis, maksudnya? Ketika ia ingin membahas konsep seperti asal-usul jiwa atau hakikat kebaikan, argumen rasional saja tidak cukup. Di titik itulah, ia beralih ke apa yang ia sebut fabel yang masuk akal. Jadi bahkan Plato pun butuh cerita ya pada akhirnya. Dia nggak bisa lepas 100%. Tidak bisa. Dia masih butuh narasi mitologis untuk menunjuk ke arah kebenaran yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi setelah tur keliling dunia yang luar biasa ini, apa artinya semua ini? Zaman poros ternyata tidak membunuh mitos. Sebaliknya, ia justru memberinya pekerjaan baru kan? Tepat, mitos diinternalisasi, ditarik dari langit ke dalam jiwa manusia. Ia diberi makna etis yang lebih dalam dan dipaksa untuk berdialog bahkan berdebat dengan akal. Ketegangan antara mitos dan logos itu lahir di sini ya. Lahir tepat di era ini dan masih kita rasakan sampai sekarang. Dan ini penting buat kita hari ini karena Periode ini meletakkan fondasi cara kita berpikir tentang hampir segalanya, moralitas, agama, bahkan psikologi. Pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan tentang penderitaan, makna hidup, bagaimana menjadi manusia yang baik, itu kan masih pertanyaan kita juga. ya, betul juga. Mereka hanya menemukan cara baru untuk menggunakan cerita-cerita lama untuk membantu menjawabnya. Mereka sadar bahwa sebuah mitos tidak ada artinya jika tidak mengarah pada praktek welas asih di dunia nyata. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran untuk kamu renungkan. Plato khawatir bahwa cerita mitos bisa berbahaya karena bermain dengan emosi bukan akal. Tapi tragedi Yunani justru menunjukkan bahwa merasakan penderitaan orang lain lewat cerita bisa menjadi sebuah pendidikan moral yang dahsyat. Jadi, saat kamu memikirkan narasi-narasi yang membentuk duniamu, mana yang terasa lebih kuat? Argumen rasional yang dingin dan logis, atau sebuah cerita yang menggetarkan hatimu?